dan memang suka dengan kanjeng, itu baru mungkin saya bisa merelakan si kanjeng ini, gitu. Jadi kalau ini saya tidak ingin menjatuhkan kepada orang yang sekedar dia mau cari popularitas atau mau hanya sekedar senang saja nanti ditinggal begitu saja sebagai burung yang tak terawat gitu, semacam gitu. Dinginan. Wah iya. Ya. Udah bangun, Pak? Ya, bangun. Usianya berapa ini, Pak? Ini? Ya. Kira-kira mungkin udah 7 tahun mungkin ya. Ada 7 tahunan. 5-7 tahun kira-kira. Katanya nih, Pak, kalau burung-burung albino itu jarang bisa sampai panjang usianya. Betul, memang. Karena memang secara genetik burung albino itu sama burung normal itu memang dia ada kekurangan gen yang baik gitu. Jadi memang kalau usianya memang lebih pendek daripada burung yang normal. Tetapi ya kalau perawatan dengan baik ya bisa juga gitu. Bisa. Kalau di alam sudah pasti ya? Pasti. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau burung albino menurut saya kalau di alam karena dia warnanya sudah berbeda, dia akan dikucirkan oleh kelompoknya. Juga dia untuk hidup di alam itu pasti lebih rentan, gitu. Jadi biasanya kalau di alam mungkin dia nggak akan bertahan lama, memang. Kalau dirawat dengan oleh manusia yang kita yang ngerti cara rawatan yang benar dan baik, ya seperti inilah contohnya. Diperhatikan semuanya. Oh iya, dari segi, ya dari segi kelemahannya dia apa, mungkin nggak boleh kena matahari, terik matahari yang lama. Nah ini kita perhatikan di situ juga makanan vitamin maupun makanan yang baik untuk dia lah, yang secara alami. Sealami mungkin itu akan lebih awet gitu. Berarti dengan kata lain merawat burung albino lebih rumit ya, Pak? Wah, kayak rumit kayak rawat bayi ini. Sama kayak anak kita sama ini. Jadi memang burung albino itu ya bilang gampang, yang tahu ya gampang, ya susah gitu. Tapi ya banyak susahnya.
Kalau untuk perawatan ini Pak Agung, kanjeng ya Pak? Kanjeng ini. Perawatannya ini kan Pak Agung mempercayakan ke Mas Hari. Mas Hari ya Pak? Betul. Tapi segala instruksinya dari Pak Agung semua ya Pak? Iya betul, memang ya. Untuk pakannya ini Pak? Makan. Dari purnya Pak? Apa ini? Nah ini banyak orang itu bertanya kepada saya, sebetulnya burung albino itu fullnya apa? Kalau buat saya yang penting dia suka. Kalau burung kita paksakan makanan yang dia nggak suka, ya tentu makannya sedikit. Meskipun mahal merek apa? Ya tentu kita lihat komposisi makanannya juga, nggak asal kasih dia suka ya kita kasih, nggak juga sih. Memang kita juga lihat komposisi makanannya baik atau tidak baik. Banyak merek-merek yang lokal itu bagus juga. Tapi juga kebetulan saya mempercayakan makanan pur ini saya dari produk impor memang. Cuma di sini mungkin kita nggak perlu endorse lah. karena ini sebetulnya bukan rahasia sih, kalau ada yang mau tanya sih saya kasih aja nggak masalah. Cuma masalahnya kadang kan kita kasih makanan burung ini tuh juga dari feeling kita. Setiap pemain burung itu juga punya, aku merasa kasih pur ini dia lebih bagus, ini lebih kurang. Nah itu ya saya kira setiap orang punya pilihan masing-masing gitu. Oke Pak, itu purnya terjawa Pak seperti itu. Untuk extra foodingnya Pak? Extra fooding ya secara alami makanya tentu kroto, jangkrik itu yang normal lah, standarnya itu. Kita menghindari sih kayak yang panas-panas semacam kayak ular Hongkong, ya kasih kadang sekali-kali kasih. Yang jelas itu segala makanan itu asal tidak berlebihan itu sudah cukup menurut saya. Nah Pak, ini seperti yang pembicaraan di awal, burung berwarna putih albino dikucilkan oleh koloninya. Iya. Ada nggak sih Pak, secara psikis, secara psikologi, burung ini punya rasa minder nggak sih dengan burung yang normal? Sebetulnya gini, kalau secara alam menurut saya, secara psikik dia sebetulnya dia juga ada rasa minder oleh kelompoknya. Coba kalau kita sekarang disingkirkan sama kelompok kita sendiri, kan kita juga kecil hati, itu pasti sama. Manusia dan burung, hewan tuh saya kira sama saja. Hanya kalau kita bicara di perlombaan nih, kalau di perlombaan kan banyak teman-teman juga kadang salah tafsir. Burung saya kalau ada burung albino di sebelahnya, burung saya nggak kerja takut. Menurut saya burung itu kalau berlomba itu bukan masalah takut, masalah dia itu siap apa enggak, kondisi pas puncak apa enggak gitu loh. Kalau takut mungkin albino pun juga dia takut sama burung yang normal sebetulnya kan gitu. Karena minder tadi itu. Karena minder tadi itu. Dia lihat sekelompok, ibaratnya sekelompok normal, dia sendiri yang warna yang berbeda, kira-kira takut enggak? Iya kan? Tapi kalau dia dalam posisi on fire, fight, itu sudah dia nggak peduli. Mau warna merah, mau warna kuning, putih, yang penting dia fight, tarung gitu. Oke, jadi teman-teman di luar sana ketika akan berhadapan dengan kanjeng nggak usah khawatir. Iya, sebetulnya nggak perlu khawatir. Sebenarnya kanjeng sendiri dia juga takut sama burung yang normal. Kalau kondisi nggak fight, tapi kan memang suka dengan kanjeng, itu baru mungkin saya bisa merelakan si kanjeng ini, gitu. Jadi kalau ini saya tidak ingin menjatuhkan kepada orang yang sekedar dia mau cari popularitas, atau mau hanya sekedar senang saja nanti ditinggal begitu saja sebagai burung yang tak terawat gitu, semacam gitu. Jadi ya tentu banyak sih yang meminang. Ya. Secara nominal pasti sudah sangat. Secara nominal ya cukup tinggi sebetulnya. Cuman rata-rata kalau yang memberi nominal tinggi itu justru dari luar negeri. Tapi saya tidak akan melepaskan ke luar negeri sih burung ini. Kalau bisa ya jatuh kepada teman-teman yang ada di negara kita sendiri gitu. Yang hubungannya juga lebih dekat ya Pak? Iya.
paling tidak suatu ketika masih bisa lihat si Kanjeng itu. Ada berapa sih Pak kacer albino di Indonesia ini Pak menurut? Kalau kacer yang mutasi banyak sebetulnya ya. Bahkan ada yang sudah ternak yang warna krem, juga ada yang hasil yang warna krem. Tetapi kalau yang putih mulus dan dia bisa beradu di lomba itu kayaknya cuma Kanjeng. Itu bukan, setahu saya pribadi ya, tidak hanya di Indonesia, termasuk se-ASEAN. Se-ASEAN itu mungkin yang putih bisa dilombakan hanya Kanjeng. Untuk saat ini loh, untuk saat ini. Berarti kacer putih dan jalan di lapangan ya di ASEAN hanya Kanjeng ini ya Pak ya? Menurut saya, setahu saya juga baru satu ini. Mungkin ada lah yang kacer yang mutasi krem gitu, yang bisa dilombakan ya ada. Tapi yang putih mulus kayak gini tuh kok nggak ada. Belum ada setahu saya. Iya. Kalau di alam sebetulnya kalau dari pengalaman saya ngumpulin burung albino itu, yang tiap jenis burung ya mungkin per 5 tahun akan muncul yang baru. Jadi umpamanya kacer nih keluar Kanjeng, mungkin dia 5 tahun kemudian mungkin bisa muncul lagi. Ada yang kacer, tapi ini sudah 7 tahun belum pernah lihat. Belum ada lain. Wah, ini luar biasa gitu loh. Termasuk yang di Jambi juga belum? Nggak ada. Kok saya belum dengar gitu. Jadi memang termasuk langka ini Kanjeng ini. Barangkali teman-teman di luar sana ada yang punya informasi, silakan menghubungi Pak Agung. Ya, boleh, silakan. Masih mau nambah koleksi nih Pak? Ya gini, kalau saya itu intinya tentu saya suka yang belum pernah. Yang sudah ya mungkin sudah menjadi memori atau catatan untuk buku saya. Tetapi kalau yang belum tentu saya masih pengen sekali. Bisa menghubungi Mas Agus, melalui Mas Agus hubungi ke saya.